Presiden Prabowo tiba di Brasil disambut upacara kehormatan militer. Menak hadiri perayaan Asala Maha Puja umat Buddha. Pemprov Jakarta siagakan 600 pompa air atasi banjir. Jenazah santri korban longsor Megamendung ditemukan. Halo, selamat malam pemirsa. Kami akan menyediakan sejumlah informasi, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Brasil, Lula da Silva, yang menyambut hangat Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro. Momen itu menjadi sambutan resmi pertama untuk Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin baru anggota penuh BRICS. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan sambutan hangat kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembukaan sesi pleno konferensi tingkat tinggi BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil pada Minggu 6 Juli 2025. Dalam pidatonya, Lula secara khusus menyambut kehadiran Prabowo Subianto yang untuk pertama kalinya hadir sebagai kepala negara dari anggota penuh baru BRICS. Lula juga menyinggung semangat konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung yang menolak dominasi kekuatan besar dunia. Ia menegaskan bahwa BRICS merupakan manifestasi dari gerakan non-blok Bandung dan mewarisi semangat perlawanan terhadap sistem dunia yang tidak adil. Selain itu, Lula mengaitkan kelahiran BRICS dengan nilai-nilai yang mengilhami berdirinya PBB dan pentingnya mempertahankan tatanan internasional yang multipolar dan berkeadilan. E quero saudar em especial o presidente Prabowo Subianto, que participa pela primeira vez de uma cúpula dos BRICS como membro pleno. A ONU completou 80 anos no último dia 26 de junho e presenciamos colapso sem paralelo do multilateralismo. 10 anos depois, a Conferência de Bandung refutou a divisão do mundo em zonas de influência e avançou na luta por uma ordem internacional multipolar. Os BRICS é herdeiro do movimento não alinhado. KTT BRICS ke-17 ini menjadi forum penting bagi para pemimpin negara anggota untuk membahas isu-isu politik, keamanan global, kerjasama ekonomi, hingga tantangan global seperti tata kelola AI, perubahan iklim, dan kesehatan. Selain Indonesia, negara-negara baru seperti Ethiopia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Iran juga turut hadir melengkapi kehadiran 5 negara pendiri, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu pagi dan disambut dengan upacara kehormatan militer. Kunjungannya untuk menghadiri KTT BRICS dan memperkuat kerjasama strategis Indonesia dengan Brasil. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Galeão Airbus Rio de Janeiro, Brasil pada Sabtu pagi sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi global yang tengah dijalankan setelah sebelumnya menyelesaikan lawatan strategis ke Arab Saudi. Presiden RI Prabowo disambut dengan upacara kehormatan militer oleh pejabat Brasil, termasuk Duta Besar Laudemar Goncalves dari Kementerian Luar Negeri Brasil, serta perwakilan Indonesia di Brasil, termasuk Dubes RI Edi Yusuf dan jajaran KBRI. Usai penyambutan, Prabowo bertolak ke hotel tempatnya menginap bersama delegasi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono, serta diaspora Indonesia di Brasil turut hadir menyambut. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS pada 6 hingga 6 Juli 2025 di Museum of Modern Art Rio de Janeiro, forum strategis yang kini juga diikuti Indonesia sebagai anggota penuh.
Usai dari Rio de Janeiro, Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Brasilia pada 8 hingga 9 Juli. Kunjungan tersebut menggelar pertemuan bilateral dengan pemerintah Brasil guna memperkuat kerjasama strategis di bidang perdagangan, energi, pertahanan, dan ketahanan pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Brasil disambut penuh hangat oleh diaspora Indonesia Isaku Hatu, Ketua Diaspora Indonesia di Sao Paulo. Isaku menyampaikan kebanggaannya bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan berharap kepemimpinan Prabowo dapat semakin mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Brasil. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Brasil menjadi momen penuh kebanggaan bagi diaspora Indonesia di sana. Isaku Hatu, Ketua Diaspora Indonesia di Sao Paulo, menyambut Presiden dengan antusias dan menyampaikan bahwa meskipun jumlah WNI di Brasil tidak banyak, semangat kebersamaan mereka sangat kuat. Dalam pertemuan tersebut, Isaku berbincang santai dengan Prabowo dan mengenalkan latar belakang keluarganya yang berasal dari Maluku dan Kupang. Prabowo merespon hangat dan bahkan mengenal nama tokoh Indonesia yang pernah diutus bertugas di Brasil. Isaku berharap kepemimpinan Prabowo dapat mempererat hubungan kedua negara, baik dari sisi budaya maupun kerjasama masyarakat, agar Indonesia semakin dikenal luas di Brasil. Ya, senang sekali kami dapat menyambut kehadiran kedatangan Bapak Presiden Prabowo dan seluruh delegasi. Tadi saya sempat menyapa. Kami diaspora Indonesia di Brasil, jumlahnya tidak terlalu besar, tapi kami sangat senang beberapa hadir di sini untuk menyambut beliau. Dan beliau menanyakan siapakah saya mengatakan siapa orang tua saya, dari Maluku dan dari Kupang juga. Ya, Bapak Presiden senang sekali mendengar cerita dan juga tentang ayah dan ibu saya yang dulu bekerja sebagai misionaris di Brasil selama beberapa tahun. Ya, dari budaya, pendekatan dengan masyarakat, memperkenalkan besarnya Indonesia agar semakin dikenal oleh orang-orang di Brasil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat warga negara Indonesia di Brasil yang optimis tentang masa depan Indonesia di BRICS. Mereka berharap Indonesia bisa berperan aktif dan membawa kemajuan di panggung internasional. Kedatangan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Rio de Janeiro disambut penuh harapan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Brasil. Mereka melihat kehadiran Presiden dalam KTT BRICS sebagai sinyal optimisme baru bagi masa depan Indonesia di panggung global. Seorang WNI Rani menyatakan kegembiraannya bisa bertemu kembali dengan Prabowo Subianto dan berharap Indonesia dapat berkontribusi positif setelah resmi menjadi anggota BRICS. Ia juga berharap kepemimpinan Presiden Prabowo bisa membawa kemajuan lebih besar bagi bangsa. Pasti kita senang ya Mas ya, senang banget mau ketemu Bapak lagi karena sebelumnya tahun lalu juga kita sudah menyambut Bapak juga di Rio tapi di tempat yang berbeda. Kita kan baru masuk Indonesia ya Mas ya, semoga kita bisa menjadi anggota yang bisa menyumbangkan berbagai macam hal-hal baik bagi Indonesia dan BRICS anggota-BRICS yang lain. Semoga tentunya Bapak Presiden ke depan bisa membawa Indonesia lebih maju lagi ya Mas. Kita udah datang beberapa hari yang lalu sih ya Mas ya. Sudah datang beberapa hari yang lalu dan tadi kita di sini udah dari jam berapa ya? Dari jam 6 ya. Sudah di jam 6-an ya. Jadi ya semangat sih walaupun pagi-pagi dari bangun semangat. Diaspora Indonesia di Brasil telah mempersiapkan penyambutan dengan antusias. Berharap bergabungnya Indonesia di BRICS membuka peluang kerjasama dan mempererat persahabatan internasional. Mereka memandang langkah ini bukan hanya pencapaian diplomatik, tetapi juga awal dari pengaruh Indonesia yang lebih kuat di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Komisi 1 DPR RI yang telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 24 calon duta besar Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu 5 Juli dan Minggu 6 Juli 2025. 24 calon duta besar tersebut telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup di ruang Komisi 1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ditemui usai melakukan uji kelayakan terhadap para calon duta besar Indonesia, Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan sejumlah mekanisme yang dinilai untuk menentukan lolos atau tidaknya calon duta besar Indonesia untuk 24 negara. Utut mengungkapkan ada 3 tahapan yang dilakukan Komisi 1 untuk menyusun hasil penilaian peserta fit and proper test. Pertama, pihaknya menerima nama calon sesuai surat presiden. Kedua, calon akan diterima namun dengan pergeseran negara. Ketiga, nama calon akan dikembalikan. Sementara itu, hingga kini, Utut enggan mengumumkan ke publik siapa saja calon-calon duta besar yang terpilih, lantaran hasil uji kelayakan akan terlebih dahulu diberikan kepada Ketua DPR Puan Maharani dan selanjutnya dikirimkan ke istana. Karena kami semua rapat internal. Kita kan semua kita lihat dari jawabannya, kita cross check, nanti kita berkesimpulan. Kan keputusannya hanya 3, diterima sesuai dengan surat presiden, diterima dengan pergeseran negara yang dituju. Kita lihat dari jawabannya, yang terakhir dikembalikan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Komisi 1 DPR telah merampungkan uji kelayakan atau fit and proper test untuk 24 calon duta besar negara-negara sahabat. Hasil fit and proper test tersebut nantinya Komisi 1 akan menyerahkan kepada pimpinan DPR. Sebanyak 24 calon duta besar Indonesia untuk negara-negara sahabat telah menjalani serangkaian fit and proper test selama 2 hari dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Uji kelayakan tersebut digelar secara tertutup dikarenakan rahasia dan menyangkut integritas para calon dubes. Setelah itu Komisi 1 akan menyerahkan hasil fit and proper test kepada pimpinan DPR sekaligus memberikan tanggapan dan jawaban untuk ditindaklanjuti. Rencananya DPR akan mengumumkan hasil fit and proper test dalam sidang rapat paripurna pada Selasa 8 Juli 2025. Sesuai kemarin rencana dari awal bahwa acara rapat fit and proper test calon dubes RI untuk negara-negara sahabat akan dilakukan dalam 4 sesi dari hari Sabtu kemarin sampai hari Minggu ini. Dan kami laporkan bahwa sekarang sudah selesai semua calon dubes yang mengikuti fit and proper test. 24 orang sudah lengkap dan sudah mengikuti fit and proper test ini. Dan 6 yang terakhir baru selesai beberapa waktu lalu, dan kami juga sudah menjalankan rapat internal komisi, di mana dalam rapat tersebut kami akan memberikan tanggapan jawaban kepada pimpinan DPR RI untuk seterusnya nanti akan melanjutkan proses. Teman-teman, ya sesuai dengan mekanisme rapat yang sifatnya tertutup dan rahasia. Ya memang itu tata tertib kami, dan sesuai tata tertib tersebut kami melaporkan kepada pimpinan DPR RI hasil dan catatan-catatan yang telah disampaikan oleh pimpinan ataupun perwakilan-perwakilan fraksi yang ada di Komisi 1. Dan saya rasa hasil rapat internal tersebut, kalau ya tidak hari ini mungkin besok akan dikirim kepada pimpinan DPR RI. Untuk selanjutnya para pimpinan DPR RI, Ibu Ketua DPR RI menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Piala Presiden 2025 akan berjalan meriah dikarenakan partisipasi dari 2 klub luar negeri seperti Oxford United dan Taiport. Menurutnya, antusiasme para pemain asing diprediksi akan memberikan performa terbaik dalam laga Piala Presiden 2025. Ajang pramusim paling bergengsi, Piala Presiden 2025 siap bergulir dalam beberapa hari ke depan. Dengan menampilkan klub-klub raksasa seperti Persib Bandung, Oxford United, hingga Taiport. Pasalnya, klub-klub yang akan berlaga dalam ajang bergengsi tersebut akan menunjukkan performa terbaiknya dalam memperebutkan kejuaraan. Hal itu terlihat dari semangat para pemain, seperti Asnawi Mangkualam yang bermain di klub Taiport, serta Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni yang memperkuat tim Oxford United.
Oleh karena itu, dengan semangat yang tinggi, para pemain dalam memperebutkan Piala Presiden akan menunjukkan performa terbaik mereka. Ya, sangat menarik karena Piala Presiden tahun ini kan dihadiri 2 klub dari luar negeri yang saya rasa tadi kalau lihat dari press conference-nya, para pemain dari klub luar negeri seperti Asnawi, Marcelino, Ole sangat-sangat akan memberikan yang terbaik untuk pertandingan Piala Presiden. Dan Mark Klok sebagai tuan rumah, Dewa United juga seperti Egy, Ricky juga tidak akan diam, pasti akan memberikan yang terbaik juga. Dan bahkan Arema yang juara bertahan sudah 4 kali, ya tadi sampaikan mereka ingin juara juga. Dan Indonesia All Star jangan dianggap remeh, mereka merupakan pemain-pemain Indonesia, banyak pemain timnas segala, ya mereka juga akan memberikan yang terbaik. Dari Jakarta, Bonita Putri, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Ketua Steering Komite Piala Presiden 2025, Marwarar Sirait, berjanji akan memberikan hadiah rumah subsidi untuk UMKM dan supporter terbaik pada laga Piala Presiden 2025. Pemberian hadiah tersebut nantinya akan diprioritaskan secara khusus bagi UMKM dan supporter dengan berpenghasilan rendah. Piala Presiden 2025 merupakan turnamen tahunan yang diselenggarakan sebagai ajang pramusim di tanah air sebelum menghadapi laga musim depan. Menariknya, meski gelaran tersebut merupakan ajang bergengsi dengan kehadiran klub-klub internasional, namun harga tiket yang dijual relatif terjangkau seharga Rp50.000. Tak hanya itu, Marwarar Sirait selaku Ketua Steering Komite Piala Presiden juga berkomitmen akan memberikan 5 rumah subsidi gratis untuk UMKM dan supporter terbaik dengan syarat memiliki penghasilan rendah. Jadi Mbak, saya juga mau mensuksesikan rumah subsidi. Jadi rumah itu buat masyarakat berpenghasilan rendah, ya sudah diatur aturannya. Jadi dari saya pribadi nanti diatur kriterianya buat UMKM terbaik, buat supporter terbaik, ya. Saya siapkan 5 rumah subsidi gratis, ya. Tolong ada 5, saya minta. Dengan kriteria aturannya nanti Pak Ajis dikasih tahu kriterianya, ya, tapi diutamakan itu harus buat masyarakat berpenghasilan rendah. Apakah itu penonton, apakah UMKM, ya, supaya makin banyak, ya, rakyat Indonesia bisa menikmati kebijakan Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat sehingga rumah subsidi ditingkatkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir dan melihat hasil panen cabai di kawasan agroforestry Gunung Hejo, Purwakarta, Jawa Barat untuk kesejahteraan masyarakat. Maruli menegaskan, proyek ini menjadi contoh sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Usai meninjau langsung hasil panen cabai di kawasan agroforestry Gunung Hejo, Purwakarta, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan dukungannya terhadap program yang diinisiasi TNI AD. Deddy menegaskan, program agroforestry mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dengan mendorong kemandirian warga di sektor tanaman dan ternak. Ia juga mendorong peran aktif Babinsa untuk berkolaborasi dengan Pemda di tingkat kota dan kabupaten dalam pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian. Saya pikir kepeloporan TNI hari ini adalah kepeloporan untuk mengembalikan kembali masyarakat Jawa Barat mencintai tanahnya, mencintai airnya, dan menanaminya untuk kesejahteraan. Jadi tidak ada alasan kita nanti harus impor berbagai kebutuhan bahan pangan dan impor telur, impor daging. Nggak ada alasan kalau masyarakat kita memiliki tanaman dan hewan ternak di setiap rumahnya. Dan barangkali nanti Pak Kasat bisa memerintahkan para Babinsa kerjasama dengan Pemprov dan Pemda Kabupaten. Ada salah satu kabupaten di Indonesia itu berhasil menyelesaikan kemiskinan warganya itu hanya dengan memberi ayam ke setiap rumah, dan itu berhasil. Nah, ini kita coba menyelesaikan kemiskinan di Jawa Barat, pengangguran di Jawa Barat. Selain industri yang kita dorong, sekarang investasinya sudah mulai banyak, pertanian harus kita optimalkan. Terima kasih. Dari Purwakarta, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Raker Bangga DPR bersama Menko Kabinet Merah Putih. Informasi lengkapnya usai jeda sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja bersama jajaran Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dalam rangka untuk membahas rancangan kerja anggaran dan rencana kinerja pemerintah tahun 2026. Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja bersama para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini digelar dalam rangka untuk membahas rancangan kerjaan anggaran serta rencana kinerja pemerintah tahun 2026. Adapun yang hadir dalam rapat tersebut dihadiri 6 Menteri Koordinator, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Budi Gunawan, Muhaimin Iskandar, Pratikno, Yusril Iza Mahendra, dan Zulkifli Hasan. Kendati demikian, hanya ada satu Menteri Koordinator yang berhalangan hadir, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, dikarenakan harus mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kenegaraan. Oleh karenanya rapat dengan para Menko hari ini, sungguh kami berharap ada sinergi dari para Menko, ada koordinasi dan sebagainya untuk lebih memperkokoh ketahanan kita sebagai bangsa, baik secara politik maupun ekonomi. Dan oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya minta izin kepada Bapak Ibu sekalian, pagu indikatif ini akan disampaikan oleh para Menko. Dari 7 Menko itu minta maaf tidak bisa hadir karena menyertai kunjungan Bapak Presiden, sehingga ada 6 Menko. Kemudian pagu indikatif ini insya Allah setelah paparan akan disetujui oleh kita semua. Begitu juga saya minta izin nantinya, karena beban tugas para Menko itu berat sekali, jika ada penambahan dan atau pengurangan, tentu nawaitunya penambahan lah ya. Kalau nawaitunya pengurangan gak usah raker lama-lama. Penambahan, maka itu dianggap adalah bagian dari persetujuan kita kali ini. Setuju? Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, merespon kabar tewasnya WNA asal Brazil yang terjatuh di Gunung Rinjani, Ketua Komisi 5 DPR RI mengatakan diperlukan mitigasi lebih lanjut untuk memastikan keselamatan pengunjung. Mitigasi lainnya juga diperlukan untuk meninjau keselamatan pengunjung tempat wisata yang terbilang berbahaya agar tidak terulang kembali kejadian serupa. Jatuhnya warga negara asing asal Brazil di Taman Nasional Gunung Rinjani menimbulkan kontra antara masyarakat Brazil dengan Badan SAR Indonesia hingga ingin menggugat. Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus usai melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Basarnas dan BMKG mengucapkan banyak masukan yang telah diterimanya dari berbagai pihak. Menurutnya, menjaga keamanan pengunjung di lokasi wisata yang dapat dikatakan berbahaya adalah tugas negara, di mana dapat diketahui lokasi wisata menarik yang tersebar di seluruh Indonesia terkadang memiliki jaminan keselamatan pengunjung yang minim. Dirinya mengatakan mitigasi perlu dilakukan terhadap tempat-tempat yang diperkirakan berbahaya dengan meninjau standar keselamatan apakah telah mencukupi atau tidak. Ia turut menyatakan mitigasi tersebut adalah langkah untuk mencegah kejadian serupa agar tidak terulang kembali. Lazarus menganggap tindak lanjut persoalan ini tidak hanya melibatkan pihak Basarnas, tetapi pihak kementerian terkait juga harus turut berperan. Saya dari kejadian ini banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak ya, terutama kepada para pemandu wisata ini. Jadi negara kita ini kan indah banget nih. Ada banyak tempat wisata yang bagus-bagus, tetapi tidak cukup aman untuk dikunjungi. Nah, tidak cukup aman untuk dikunjungi ini tugas siapa ini? Tugas negara. Maka tadi saya bilang sama Kepala Basarnas, Pak, pelajari aturan, boleh enggak tempat-tempat berbahaya ini, yang indah-indah tapi berbahaya ini, boleh dikunjungi setelah standar keselamatan yang ada di sana itu memenuhi standar keselamatan yang ditentukan oleh Basarnas. Karena ketika terjadi kecelakaan, yang disalahkan itu Basarnas. Respon time-nya lama lah, prosesnya lama lah, padahal orang Basarnas sendiri bertaruh nyawa di sana. Ini harus kita perbaiki. Jadi nanti menurut saya, kami akan diskusi lebih lanjut ya.
tempat-tempat yang tadi khusus seperti yang kejadian di Rinjani ini ya harus dilakukan mitigasi dulu apakah ini aman untuk dikunjungi, kemudian standar keselamatan yang ada di sana mencukupi atau tidak. Kalau tidak dan belum memenuhi, ditutup dulu untuk umum untuk dikunjungi. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ini dari hasil diskusi kami tadi. Tindak lanjutnya nanti seperti apa? Tentu tidak hanya bisa melibatkan beliau saja. Jadi ada kementerian, banyak kementerian lain yang terlibat. Tapi ini PR ya, kami dari DPR mendorong supaya seluruh tempat-tempat yang berbahaya penuhi dulu standar keselamatan, baru boleh dibuka untuk umum. Ketua Komisi 5 DPR RI mendorong agar seluruh tempat dengan jaminan keselamatan minim yang menjadi destinasi wisata agar dapat terlebih dahulu memenuhi standar keselamatan bagi pengunjung. Dari Jakarta, Juliandri Amatamin, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf mengungkapkan bahwa masih menunggu arahan pimpinan DPR rapat bersama antar fraksi parpol untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, saat ini seluruh partai politik masih dalam tahap mendiskusikan perihal tindak lanjut keputusan MK tersebut. Seluruh fraksi partai politik yang berada di parlemen berencana akan menggelar rapat bersama dengan pimpinan DPR untuk membahas perihal putusan Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu nasional akan dipisah dengan pemilu lokal. Menurutnya, hasil putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra. Kendati demikian, Dede mengatakan fraksi partainya akan melakukan rapat internal dalam waktu dekat untuk menyikapi putusan tersebut. Kita akan sampaikan melalui ketua fraksi tentunya pada saat nanti diskusi bersama konsultasi antara pimpinan DPR dengan ketua-ketua fraksi. Kalau kapan ya yang dari pimpinan DPR kami belum tahu, tetapi kalau fraksi mungkin fraksi kami baru besok kita akan lakukan rapat. Kemungkinan besar pasti pimpinan DPR akan mengundang para ketua fraksi untuk duduk bersama dan menyikapinya. Konteksnya sebetulnya cuma menurut saya begini, ada dua pro dan kontra ya. Yang pro tentu mengatakan bahwa memang ini harus dipisah, itu benar. Kenapa harus dipisah? Karena memilih 5 kotak di mana terutama untuk kawan-kawan DPRD itu jumlahnya puluhan ribu dan itu tentu akan membuat pemilih juga merasa kebingungan dalam konteks memilih. Kedua memang dalam terutama yang pro memang sekarang sudah dibagi kan antara bahwa pusat itu artinya konteksnya adalah kita menyebutnya pemilu secara keseluruhan. Kalau daerah itu menjadi bagian dari pemerintahan daerah pemilu. Nah, pro dan kontra ini tentu harus didudukan. Kapan? Kami masih menunggu. Jadi konteksnya sekali lagi kawan-kawan silakan saja nanti ikut memantau dari kami dari Komisi 2. Pada prinsipnya adalah akan menjalankan mandat yang nanti diturunkan oleh pimpinan DPR setelah melakukan pertemuan dengan partai-partai. Dari Jakarta, Farizal Amatamin, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Komisi 12 DPR RI yang menyoroti dugaan perusahaan lingkungan yang dilakukan oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company atau STCC di kawasan Mangrove Belawan, Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi menyampaikan adanya pelanggaran serius dalam perusahaan lingkungan dan hak masyarakat. Komisi 12 DPR RI menyoroti dugaan perusahaan lingkungan yang dilakukan oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company atau STCC di kawasan Mangrove Belawan, Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi menyampaikan kondisi di lapangan yang dinilai memperlihatkan pelanggaran serius terhadap kelestarian lingkungan dan hak masyarakat. Ia menyampaikan dalam peninjauan langsung yang dilakukan Komisi 12, ditemukan adanya aktivitas penimbunan di kawasan mangrove yang diduga dilakukan tanpa izin resmi. Lebih lanjut, masyarakat setempat juga mengalami intimidasi dan pembatasan akses oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu, Bambang meminta aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Dijenkakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk segera menyelidiki kasus ini lebih lanjut, termasuk menelusuri legalitas kepemilikan lahan yang digunakan PT STTC. Makanya kita minta kepada Betigakum telusuri bagaimana dapatnya SHM di areal mangrove ini. Itu nggak ada jalan lagi air itu. Kami lihat nggak ada drainase. Dan itu di ujung tol Belawan.
Itu yang namanya air udah ya, nggak bakalan bisa lah itu. Kementerian PU juga bakalan. Karena airnya nggak bisa keluar, nggak bisa menuju sungai yang ada karena semuanya ditutup. Kan? Kita harap STTC mengembalikan seperti semula. Bambang juga meminta agar PT STTC segera bertanggung jawab dengan merehabilitasi lahan mangrove yang telah dirusak. Ia menekankan kerusakan lingkungan seperti ini tidak bisa ditoleransi, apalagi jika terbukti menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Miliarder asal Amerika Serikat Elon Musk mengaku telah mendirikan partai politik baru yang ia sebut sebagai Partai Amerika. Pemilik perusahaan Tesla, SpaceX hingga X itu mengatakan Partai Amerika akan memberikan kembali kebebasan masyarakatnya dalam bernegara. Sebagai salah satu orang terkaya di dunia dan berpengaruh, Musk menargetkan partai politiknya ini akan mendapat 2 atau 3 kursi di Senat serta 8 hingga 10 kursi di DPR daerah. Meski begitu, Partai Musk belum terdaftar di Federal Election Committee dan ia juga belum mengabarkan di mana partainya akan mendaftarkan diri. Sebagaimana diketahui, Elon Musk telah terlibat aktif dalam politik Amerika Serikat, terutama sejak 2024, menjadi donor terbesar kampanye para kandidat dari Partai Republik, yakni Donald Trump. Ia tercatat telah memberikan donor lebih dari 280 juta US dollar sepanjang siklus pemilu Amerika Serikat pada tahun itu, terutama ke Trump. Meski ada juga yang mengalir ke kandidat Partai Republik lainnya. Mencuat dugaan bahwa Musk tak akan lagi di balik layar untuk masuk ke peta politik di Amerika Serikat, ia diprediksi memilih untuk terlibat dalam pemilihan Kongres pada 2026. Sikap politik Musk semakin tegas sesuai dirinya mengalami drama perseteruan politik dengan Trump. Hubungan mereka memburuk karena kedua pria tersebut saling mengejek di media sosial, terutama karena penolakan keras Musk terhadap RUU Rekonsiliasi Anggaran Amerika Serikat yang disebut Trump sebagai One Big Beautiful Bill Act. Musk sebelumnya mempelopori upaya Trump untuk memangkas anggaran pemerintah federal melalui Departemen Efisiensi Pemerintah. Musk sebelumnya mempelopori upaya Trump untuk memangkas anggaran pemerintah federal melalui Departemen Efisiensi Pemerintah yang kontroversial, tetapi ia mengundurkan diri pada Mei setelah masa jabatan pegawai pemerintah khusus berakhir. Sejak berselisih dengan Trump, Musk juga secara terbuka melontarkan gagasan pembentukan partai politik baru. Ia pun sudah terang-terangan mengkritisi RUU Anggaran Trump. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali ke informasi mengenai Kabinet Merah Putih. Menteri Agama menghadiri acara Indonesia Tipitaka Canting dan Asalha Mahapuja di Candi Borobudur pada tahun 2025. Acara yang dihadiri oleh ribuan umat Buddha dari dalam dan luar negeri ini dijadikan momen untuk memperkuat tekad dalam menjalankan Dhamma. Menteri Agama juga memberikan pesan yang berfokus pada relevansi ajaran Buddha dalam konteks zaman modern, peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai keagamaan, hingga pentingnya kebersamaan dan toleransi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk tidak hanya memperingati perayaan Asalha Mahapuja sebagai seremonial semata, tetapi menjadikannya momentum perenungan dan pembaruan spiritual. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Indonesia Tipitaka Canting dan Asalha Mahapuja 2569-2025 di Candi Borobudur pada Minggu 6 Juli 2025. Dalam sambutannya, Menak juga mengapresiasi ajaran Luhur Astangika Marga, jalan utama berunsur 8 dan menyebutnya sebagai pedoman untuk menjadi manusia yang berguna dan dikagumi. Menak turut menyampaikan bahwa nilai spiritual dalam ajaran Buddha selaras dengan konsep ekoteologi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Belakang kita ini, di belakang saya, di depan Bapak Ibu sekalian, itu bukan manusia sembarangan. Tidak gampang menjadi seorang Siddhartha Gautama. Jadi jika ingin mencontoh sang Buddhis, maka saya kira juga ajaran-ajaran Dhamma yang disampaikannya itu perlu kita ikuti. Tidak ada artinya kita datang di sini kalau tidak mampu melakukan perubahan dalam kehidupan. Dan semoga kepulangan kita nanti dari sini ini kita menjadi manusia baru kembali. Acara Indonesia Tipitaka Canting dan Asalha Mahapuja ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama untuk memperkokoh karakter bangsa melalui nilai-nilai agama, khususnya agama Buddha. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kontribusi umat Buddha dalam membangun bangsa melalui pemahaman ajaran agama yang benar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan pimpinan DPR terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Namun dirinya memastikan pembahasan tersebut nantinya akan bersifat terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa pihaknya belum membahas mengenai revisi Undang-Undang Pemilu. Dirinya menekankan Komisi 2 DPR masih menunggu arahan pimpinan DPR terlebih dahulu jika ditugaskan untuk melakukan pembahasan. Kendati demikian, Rifki Nizami memastikan Komisi 2 DPR akan membahas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik. Sikap Komisi 2 DPR RI dari awal jelas terkait dengan RUU Pemilu atau RUU Partai Politik, baik yang bersifat Omnibus Law, baik yang bersifat kodifikasi ya, atau satu persatu. Sikap kami menunggu arahan dan keputusan pimpinan DPR terkait dua hal, kepada AKD mana diserahkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan. Tapi setelah putusan MK ini ada dorongan lebih cepat untuk Pak Ketua Umum atau parpol-parpol ini ketemu? Ketua-ketua umum itu punya helikopter view kebangsaan dan konstitusi yang jauh lebih tinggi dibanding kami-kami yang cuman anggota partai biasa ini di DPR. Dari Komisi 2 ada opsi pemilihan tertutup gak sih Pak Rifki atau pemilihan Komisi 2 menunggu putusan dan arahan dari pimpinan DPR. Kalau kami nanti yang diminta untuk melakukan pembahasan, silahkan ikuti pembahasan yang pasti bersifat terbuka dan saya pastikan akan memenuhi meaningful participation. Semua akan kami dengar, semua akan kami panggil, mulai dari ekstrim kanan, ekstrim tengah, ekstrim kiri. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengunjungi Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Kunjungan ini dalam rangka menyaksikan langsung Parade Talenta Olahraga Darmasraya. Acara ini digelar di Stadion Mauli Warmadewa dan menunjukkan berbagai potensi atlet muda dari berbagai cabang olahraga. Kedatangan Menpora Dito disambut antusias oleh masyarakat dan para peserta Parade Talenta Olahraga di Stadion Mauli Warmadewa. Dalam kunjungan ini, Menpora menyaksikan langsung berbagai atraksi dari atlet-atlet muda Darmasraya yang menampilkan berbagai cabang olahraga, mulai dari voli pantai, karate, senam, sepak bola, hingga taekwondo. Dalam kesempatan tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan apresiasi tinggi pada para orang tua yang hadir dan mendukung anak-anak mereka untuk berolahraga. Dirinya menyebut dukungan orang tua adalah kunci penting dalam mengembangkan potensi atlet muda Indonesia. Kunjungan ini diharapkan dapat lebih mendorong pengembangan olahraga di daerah, serta mencetak generasi atlet berprestasi di masa depan. Saya pertama-tama mengucapkan apresiasi untuk para orang tua, karena tanpa orang tua yang mendukung anaknya untuk olahraga, tidak mungkin anaknya semua aktif olahraga. Jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu tidak ada yang ragu atau tidak ada yang trauma untuk mendorong anaknya selalu olahraga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno memimpin rapat tingkat Menteri persiapan pemeriksaan kesehatan gratis sekolah di kantor Kemenko PMK. Pelaksanaan PKG sekolah ini merupakan salah satu bagian dari program Hasil Terbaik Cepat arahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk menjangkau peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Program agar generasi Indonesia jauh lebih sehat, lebih pintar, dan insya Allah akan membawa kebaikan untuk Pemeriksaan dilakukan di sekolah dengan melibatkan tenaga kesehatan profesional dari puskesmas dan dinas kesehatan setempat. Menko PMK menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah memerlukan dukungan penuh lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemensos, Kemendagri, dan Kemenkomdiki. Pelaksanaan PKG sekolah rencananya akan dimulai di Sekolah Rakyat pada 7 Juli lalu dilanjutkan di sekolah-sekolah umum dan keagamaan di bawah Kemendikbudristek dan Kemenag pada awal Agustus. Total sasaran mencapai lebih dari 53 juta peserta didik. Pemeriksaan ini mencakup deteksi dini kondisi kesehatan siswa yang hasilnya akan ditindaklanjuti melalui penanganan agar mereka tetap sehat dan siap mengikuti proses belajar. Pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Kami baru saja menyelesaikan rapat
tingkat menteri terkait dengan percepatan persiapan untuk pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, baik itu sekolah yang ada di bawah Kemendikdasmen, di Kemenak, dan juga di Kemensos. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG sekolah merupakan bagian dari program PKG yang telah dilaksanakan pada masyarakat umum. PKG sebagai program kesehatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah dengan target menjangkau 280 juta orang per tahun. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan PKG di semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan akan dimulai Agustus setelah masa pengenalan lingkungan sekolah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai suasana Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu pagi 6 Juli 2025 yang berubah menjadi lautan budaya saat ribuan pesilat dan penari tradisional memadati kawasan tersebut dalam acara Jakarta Dalam Warna. Acara spektakuler ini sukses memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai pertunjukan silat dan tarian tradisional dengan peserta terbanyak di dunia. Lebih dari 10.000 peserta dari berbagai perguruan silat dan sanggar tari turut ambil bagian dalam perayaan budaya yang menjadi simbol semangat warga Jakarta menyambut era baru sebagai daerah khusus Jakarta. Pertunjukan kolosal ini menampilkan ragam jurus silat dan tarian khas Betawi yang memukau ribuan penonton yang sedang Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir langsung di lokasi dan menyampaikan bahwa acara ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk menjadikan budaya Betawi sebagai wajah utama Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang juga dikenal sebagai seniman dan budayawan menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang penghargaan terhadap warisan budaya. Jadi sekarang ini saya dan Bang Dul ingin betul-betul menjadi utama adalah wajah Betawi. Kenapa Betawi? Karena undang-undang telah mengatur untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dan yang paling penting adalah agar masyarakat Jakarta bangga akan budayanya, bangga akan Jakarta, dan menikmati bahwa Jakarta sekarang semuanya pelan-pelan kita rubah, kita perbaiki, kita buat aman, nyaman bagi semuanya, termasuk terutama bagi warga Jakarta sendiri dan pendatang. Luar biasa, kalau bangga kita mau udah bangga, udah pengen naik. Pejabat, saya wajibkan semuanya memakai ujung serong. Sehingga dengan demikian wajah Betawi bukan hanya untuk perayaan, tetapi memang ada di dalam masyarakat Jakarta. Di komponen silat. Silat bukan hanya ilmu bela diri, tapi adalah penghargaan kepada budaya Betawi itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dan juga padepokan silat yang insya Allah inilah awal kita membangun Jakarta menuju 500 tahun pada tahun 2027. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa mengawali kita dan semua berjalan dengan aman, tertib, dan bahagia. Itu aja sebetulnya, Pak. Acara Jakarta Dalam Warna ini dalam rangka perayaan HUT ke-498 kota, sekaligus menjadi simbol transisi Jakarta dari ibu kota negara menjadi kota global yang tetap berakar kuat pada identitas lokal. Dengan keberhasilan pemecahan rekor MURI ini, Jakarta kembali membuktikan bahwa budaya dan modernitas bisa berjalan beriringan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. PKB akan gelar rangkaian acara jelang HUT ke-27. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi selanjutnya dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menyatakan Pemprov DKI telah menyiagakan lebih dari 600 pompa air untuk mengatasi banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat meninjau pengerukan kali irigasi di perbatasan Bekasi Cakung, Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi banjir yang masih kerap terjadi di beberapa wilayah rawan, khususnya di Jakarta Timur. Dalam penanganannya, Pramono mengungkapkan Pemprov DKI berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan menyiagakan lebih dari 600 unit pompa untuk menangani banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi. Pramono menyampaikan bahwa banjir di beberapa titik seperti di Kebonpala saat ini sudah mulai surut secara bertahap. Lebih lanjut, Pemprov DKI juga telah menyiapkan sejumlah bantuan di lokasi terdampak, termasuk perahu karet dan logistik, untuk mendukung evakuasi dan penanganan darurat di lapangan. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Dari 600 pompa itu karena airnya begitu banyak, akhirnya 10 pompa terbakar. Saya tadi barusan mendapatkan laporan dari Bu Ika. Dan sejak tadi malam praktis satu persatu wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, saya kontrol satu-satu sampai dengan jam 3 pagi pun kami masih berkomunikasi. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta, sekarang ini banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Partai Kebangkitan Bangsa akan merayakan hari jadinya yang ke-27 dengan menggelar berbagai rangkaian acara hingga malam puncak Harlah pada 23 Juli 2025. Rencananya pada malam puncak Harlah PKB akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh partai politik. Panitia penyelenggara Harlah Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan sejumlah rangkaian acara yang dipersiapkan jelang malam puncak HUT ke-27 PKB pada 23 Juli mendatang. Adapun Harlah PKB tahun ini bertema Indonesia Patriotik, Indonesia Produktif, dengan sejumlah rangkaian acara meliputi kegiatan lingkungan, olahraga, kesenian, serta bimbingan teknis untuk seluruh anggota DPR dan DPRD dari PKB. Lebih lanjut, Ketua Organizer Komite Harlah DPP PKB Ahmad Iman Sukri menyampaikan pihaknya juga akan mengundang Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kabinet Merah Putih di malam puncak Harlah PKB serta sejumlah tokoh partai politik. Pertama-tama, Harlah puncak Harlahnya akan berlangsung di GCC Senayan tanggal 23 Juli. Rencananya dihadiri oleh Pak Prabowo sekitar jam 7 malam. Nah, selain puncak Harlah, kita juga bikin serangkaian kegiatan praharlah. Dimulai dari kemarin, beberapa minggu kemarin, tepatnya 24 Juni kita buat konferensi internasional tentang pendidikan pesantren. Kemudian dilanjutkan nanti pada tanggal 12 Juli, teman-teman pengurus muda harian ini akan bikin semacam ekogin, generasi hijau PKB, generasi lingkungan Partai Kebangkitan Bangsa, termasuk di situ akan membuat peta hijau di Indonesia. Nah, kemudian tanggal 13-nya kita akan bikin kegiatan pedal, turnamen pedal, namanya Pedal Kalibos, jadi singkatan dari PKB, kira-kira gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Rafli, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa akan menggelar pertandingan olahraga pedal bertajuk Pedal Kalibos sebagai rangkaian kegiatan jelang HUT ke-27 PKB pada 23 Juli mendatang. Pertandingan olahraga pedal itu nantinya akan diikuti oleh sejumlah politisi, tak terkecuali Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang sudah mempersiapkan diri dengan berlatih olahraga tersebut. Mengusung tema Indonesia Patriotik, Indonesia Produktif, Harlah PKB ke-27 diharapkan menjadi acara yang dapat mencerminkan soliditas dan kekompakan dalam membangun Indonesia di tengah situasi ekonomi global saat ini. Untuk membangun kekompakan tersebut, PKB juga mengadakan rangkaian acara atau praharlah dalam berbagai bentuk, salah satunya pertandingan olahraga padel yang kini sedang diminati para pecinta olahraga, khususnya anak muda.
turnamen padel berjudul Padel Kalibos ini nantinya akan dilaksanakan di lapangan Republik Padel TB Simatupang dan akan diikuti oleh komunitas padel di Jakarta. Selain itu, pihak panitia juga mengundang anggota partai politik sebagai peserta, tak terkecuali Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar yang akan bertanding secara langsung. Nah, kemudian tanggal 13-nya kita akan bikin kegiatan pedal, turnamen pedal, namanya Padel Kalibos, jadi singkatan dari PKB kira-kira begitu. Itu akan diikuti oleh komunitas pedal di Jakarta. Termasuk yang menarik lagi adalah kita juga menginvite teman-teman partai politik untuk bermain pedal. Insya Allah semua partai mengirimkan utusannya. Jadi politik itu jangan melulu serius, urusannya bertempur di parlemen maupun di politik praktis, tapi juga kita tunjukkan bahwa kita juga suka olahraga, karena olahraga lah yang bisa menjaga sportivitas kita sebagai politisi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Rafli, Sinpo TV melaporkan. Dalam acara peluncuran diskusi berani bicara yang diadakan di Rumah Besar Gatot Kaca Jakarta, Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli menyebut bahwa banyak sekali program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program yang kini sedang difokuskan yakni dalam pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, sedangkan pembangunan menjadi target jangka panjang Prabowo Subianto. Alhamdulillah swasembada pangan ternyata belum sampai 1 tahun sudah tercapai. Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli menjelaskan bahwa banyak sekali program-program yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Namun memang kini terdapat beberapa bagian yang menjadi fokus Prabowo seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga pembangunan. Prabowo menargetkan sampai tahun 2030 pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berkembang sebesar hingga 8%. Dan Isa Ramli pun juga menyebutkan bahwa Presiden juga menargetkan angka membuat 0% kemiskinan yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk pembangunan merupakan target jangka panjang untuk menuju Indonesia Emas. Sehingga dengan fokus pada program-program prioritas Prabowo di tahun pertama ini, bertujuan untuk memulihkan kemampuan dan kebutuhan dalam bidang pangan. Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli mengungkapkan terkait swasembada pangan yang telah berjalan berhasil menambah komoditas beras, jagung, dan komoditas lainnya dalam pertanian. Alhamdulillah swasembada pangan ternyata belum sampai 1 tahun sudah tercapai. Nah, nanti komoditasnya akan terus bertambah dari beras, jagung, mungkin nanti akan masuk ke komoditas-komoditas lain. Nah, begitu juga itu tentang pertanian ya. Jadi di tahun pertama ini. Di sisi lain, Isa pun menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengurangi ketergantungan atas impor energi. Pak Prabowo menyiapkan ini adalah kedaulatan energi. Bagaimana kebutuhan kita akan BBM yang hari ini hampir 1,6 juta barel per hari, itu 1 jutanya itu impor, itu kita kurangi dengan cara tadi kita mulai menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, mungkin mengembangkan industri baterai, kemudian bisa jadi juga kemudian kita menggali sumur-sumur minyak kita yang sebenarnya masih produktif tapi kemudian dibiarkan terbengkalai. Jadi kita akan mengurangi ketergantungan kita atas impor energi sebenarnya. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Adit, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto dan putra mahkota Arab Saudi sepakat memperkuat fasilitas haji, termasuk pembangunan perumahan haji dan pemanfaatan Bandara Taibah. Keduanya juga menyepakati pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi dan mendorong percepatan perjanjian perdagangan bebas dengan GCC. Presiden RI Prabowo Subianto dan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman sepakat menjadikan penguatan fasilitas haji sebagai salah satu agenda strategis dalam pertemuan bilateral di Istana Al-Salam pada Rabu 2 Juli 2025. Menteri Agama Nasruddin Umar menyebut pembahasan fokus pada pembangunan perumahan haji dan optimalisasi pemanfaatan Bandara Taibah di Madinah. Menurut Nasruddin, penggunaan penuh Bandara Taibah akan dilakukan setelah pembangunan perumahan haji rampung. Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan ibadah jamaah haji asal Indonesia. Nah, untuk haji ini khususnya nanti yang lainnya Pak Menko yang sampaikan ya, bahwa saya dengan Gus Irfan ya, kita dengarkan bersama bahwa semua permintaan-permintaan Pak Presiden kita itu dipenuhi oleh Saudi Arabia.
kemudian hal lainnya berkaitan dengan Bandara Taif juga ya. Nanti ke depan bisa kita menggunakan fasilitas Taif seandainya nanti perumahan-perumahan haji itu sudah selesai. Yang kedua, masalah bagaimana membuat haji ke depan itu lebih nyaman. Kedua negara juga sepakat membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi sebagai wadah kerjasama strategis lintas sektor. Di bidang ekonomi, Indonesia berharap Putra Mahkota dapat mendorong percepatan finalisasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara GCC. Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi membahas pembangunan kampung haji sebagai agenda kerjasama strategis. Tim kajian bersama dibentuk untuk merumuskan teknis kerjasama dan regulasi yang dibutuhkan. Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi tengah membahas pembangunan kampung haji sebagai agenda strategis dalam kerjasama bilateral. Kepala Badan Penyelenggara Haji, Muhammad Irfan Yusuf, menyampaikan hal ini dalam keterangan pers di Jeddah pada Rabu 2 Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai kampung haji telah dilakukan dalam pertemuan dengan pihak Saudi. Kampung haji itu juga beliau akan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa dilakukan oleh pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia. Insyaallah kampung haji zaman Pak Prabowo akan terwujud, insyaallah ya, doakan. Selama ini kita urusannya umroh, haji, tenaga kerja, tapi ini ingin usaha yang lebih luas ya. Nah tadi diminta agar Kronpin turun tangan agar ini bisa cepat selesai, karena itu payungnya ya. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil adalah pembentukan tim kajian bersama. Tim ini akan merumuskan model kerjasama teknis serta menyusun regulasi yang diperlukan untuk merealisasikan pembangunan kampung haji. Kajian ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat hubungan keagamaan dan pelayanan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Sesuai dengan amanat suratnya Presiden, insya Allah kita sudah bekerja sama dengan BPH untuk secepatnya menindaklanjuti undang-undang nanti akan mengatur itu kan. Selain kampung haji, pertemuan bilateral kedua negara juga membahas percepatan perjanjian perdagangan bebas dan rencana investasi strategis di sektor energi. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya solusi atas hambatan teknis yang selama ini menghambat ekspor produk Indonesia ke pasar Arab Saudi guna meningkatkan volume perdagangan dan kerjasama ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke Komisi 4 DPR yang mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam upaya menjaga satwa dan kelestarian hutan nasional. DPR berharap keberhasilan serupa dapat diterapkan secara nasional dengan kolaborasi berbagai pihak terkait. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat kerja tersebut membahas terkait upaya konservasi satwa dan kelestarian hutan di Indonesia. Pada sesi pembukaan, Komisi 4 mengapresiasi keberhasilan konservasi satwa harimau yang terus diupayakan oleh Kementerian Kehutanan. TMSBK Bukit Tinggi pada Desember 2024 telah berhasil melakukan konservasi harimau Sumatera. Sebelumnya juga lahir anak harimau betina dari pasangan yang sama pada Desember 2024 yang diberi nama Banun. DPR berharap keberhasilan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat diterapkan secara nasional. Komisi 4 juga menyampaikan apresiasi atas langkah konservasi harimau Sumatera di Bukit Tinggi, serta mendorong agar program serupa diperluas ke wilayah lain sebagai bagian dari upaya pelestarian satwa langka secara nasional. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa upaya konservasi satwa dilakukan dengan metode kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga konservasi swasta yang memiliki komitmen teguh, di antaranya Anoa Breeding Center di Manado dan konservasi harimau Sumatera di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Dengan melibatkan pihak swasta di beberapa tempat ya, untuk juga mendirikan breeding center serupa, Pak, Anoa Breeding Center. Termasuk kemarin sebenarnya dari dokter hewan yang saya temui, saya dialog, memang perlu bantuan untuk semacam asertif reproduktif, ART ya, bayi tabung Pak, yang bisa mempercepat bantuan itu. Sebenarnya
teknologinya sudah ada di ITB dan beberapa tempat ya, inseminasi, tinggal memang ini dicari swasta yang memang memiliki komitmen untuk mengerjakan itu. Makasih Pak atas itu. Enggak. Dan di seluruh LK dari 50 berapa LK kita? Di LK kami sudah ada 55 ekor Pak yang individu ya yang sudah ada. Mudah-mudahan peringatan ini akan membuat kami akan lebih memperbanyak LK, memperbaiki ekosistem termasuk tadi ANOA Breeding Center di beberapa tempat. Maka dari itu Komisi 4 DPR RI mendukung program perhutanan sosial dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui agroforestry sebagai bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan biaya logistik nasional turun dari 14,29% menjadi 8% terhadap PDB pada 2030. Ia menilai percepatan penurunan biaya logistik penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan penurunan biaya logistik nasional dari 14,29% menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2030. Target ini dipercepat dari rencana sebelumnya yang ditetapkan untuk tahun 2045 sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi logistik nasional. Dalam peluncuran Alfi Convex 2025 di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Erlangga menyebut bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara umumnya memiliki biaya logistik yang lebih rendah. Oleh karena itu, pemerintah kini tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan dan menurunkan beban logistik di dalam negeri. Namun kita lihat dengan ekspor yang masih positif dan hari ini dilakukan kegiatan untuk mendorong logistik kita agar yang hari ini di kisaran 14,5 itu diharapkan bisa diturunkan menjadi 12,5 dan kembali turun ke 8%. Targetnya saya minta Pak Akbar untuk mendefinisikan kapan siap 12,5, kapan siap 8%. Mudah-mudahan nanti November ini bisa kita persiapkan. Dan pemerintah juga akan terus termasuk deregulasi di sektor logistik mana agar kita bisa single digit. Berbagai negara lain di ASEAN itu hampir seluruhnya single digit. Jadi kita masih ada masih ada yang harus kita turunkan. Nah, oleh karena itu, pemerintah mendorong rancangan Perpres tentang penguatan logistik nasional. Itu ada 3 hal yang dimuat dalam Perpres tersebut. 1, penguatan infrastruktur konektivitas layanan backbone dan sarana penunjang logistik. Yang kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi logistik. Yang ketiga adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik. Sementara itu, Ketua Umum Alfi Akbar Johan menyoroti bahwa tarif PPN atas jasa freight forwarding masih menjadi tantangan besar. Pajak ini tidak umum di negara lain, sehingga berpotensi menambah biaya ekspor Indonesia dan mengurangi daya saing pelaku logistik nasional di pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait menggelar rapat koordinasi bersama para pengembang, BUMN, dan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah untuk menindaklanjuti rencana penyaluran rumah subsidi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di tanah air. Kementerian PKP akan segera menandatangani nota kesepahaman dengan pihak LKPP dan Perum-Perumnas secepatnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggelar rapat koordinasi bersama para pengembang, BUMN, dan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Rapat ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat realisasi program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya pemerintah memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan 3 juta unit rumah rakyat hingga tahun 2029. Pada pertemuan ini dihadiri langsung oleh pimpinan BOS pengembang komersial seperti PLT Dirut dan Wakil Direktur Perum-Perumnas Tambok Setiawati, Direktur PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sasrawinata, PT Sumarekon Agung, PT Alam Sutra Realty, Sinar Maslen, Agung Podomoro Land, hingga Lipo Group. Adapun nantinya ARA juga akan turut mengejar kesepakatan berbentuk nota kesepahaman bersama pihak terkait agar mempercepat proses yang disiapkan.
Kami dapat masukan banyak dari Kepala LKPP yang tadi semua pertanyaannya bisa dijawab ya dengan baik, dengan langsung to the point ya. Jadi artinya memang LKPP secara SDM Pak Kepala bagus-bagus ya, bisa menjawab. Dan nanti terima kasih minggu depan biar kami yang datang lah ya gantian. Nanti Pak Sekjen tolong di draftnya ya, supaya ada draft tindak lanjut. Kita juga seperti waktu 2 minggu lalu draft bikin MOU dengan KPK, tindak lanjutnya tuh ya bagus, cepat, kerasa sekali gitu ya. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Hendrar Prihadi mengungkapkan, pihaknya akan turut menyiapkan sistem platform yang detail untuk memudahkan proses pengadaan barang hingga jasa tepat dan akurat. Nah, di LKPP sendiri adalah lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang kami hari ini sesuai dengan amanah Pak Presiden menyiapkan sebuah sistem platform untuk proses pengadaan barang jasa yang cepat, tepat, kemudian juga ada data-data terkait dengan dukungan terhadap produk dalam negeri, UMKK, serta prosedural. Sebagai lembaga perumahan di bawah Badan Usaha Milik Negara, Wakil Direktur Utama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Tambok Setiawati mengungkapkan pihaknya akan turut menjalin kerjasama dengan pengembang-pengembang komersial di tanah air untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi. Akan melakukan kerjasama bersama teman-teman pengembang, selain tentu juga dukungan yang diberikan oleh Kementerian kepada kami, PKP kepada kami, pada pengembang khususnya atas beberapa hal di lapangan sehingga bisa memperlancar untuk aktivitas kami ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut membahas langkah awal dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Keduanya sepakat akan memastikan dukungan infrastruktur, baik dari pembangunan hingga rehabilitasi stadion. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo untuk membahas kelanjutan program peningkatan infrastruktur sepak bola nasional. Pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi sepak bola Indonesia. Erick yang juga menjabat Menteri BUMN itu menyampaikan bahwa pembangunan dan renovasi 17 stadion telah rampung dan diresmikan oleh Presiden. Selanjutnya PSSI bersama Kementerian PU akan mendorong renovasi 12 stadion tambahan agar memenuhi standar internasional. Renovasi ini diharapkan dapat mempercepat kemajuan sepak bola nasional dan menjadikan Indonesia tuan rumah yang layak untuk berbagai kompetisi internasional di masa mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polisi evakuasi warga Kebonpala yang terjebak banjir. Informasi lengkapnya usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, akibat curah hujan yang tinggi, banjir melanda kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur sejak Sabtu 5 Juli 2025. Sebanyak 71 warga terpaksa mengungsi setelah air meluap hingga 1,8 meter akibat kiriman luapan Kali Ciliwung dari Bogor. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu 5 Juli 2025 mengakibatkan luapan Kali Ciliwung merendam permukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian air mencapai 1,8 meter, memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dirsamapta Polda Metro Jaya Kombes Pol Yuli Kurniawan menyebut, sebanyak 10 personil diturunkan untuk melakukan evakuasi warga yang masih terjebak di dalam rumah. Tak hanya itu, polisi juga mengerahkan perahu karet untuk menjangkau warga yang terjebak di rumah-rumah dan gang-gang sempit. Polisi juga mengimbau warga untuk memadamkan listrik sementara agar terhindar dari risiko tersengat arus listrik. Adapun warga yang mengungsi ditempatkan di 2 titik, yaitu SDN Kampung Melayu dan Aula Masjid Ittihadul Ikhwan RW 8. Total pengungsi tercatat sebanyak 71 jiwa yang terdiri dari lansia, dewasa, anak-anak, dan balita. Sebagian warga juga diketahui memilih mengungsi mandiri ke rumah sanak saudara. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan.
Ketinggian air di pintu air Manggarai kini telah berada di batas normal atau siaga 4 dengan ketinggian 670 cm. Setelah kemarin pada puncaknya sekitar pada Minggu sore mencapai siaga 2 dengan ketinggian mencapai 860 cm, atas dasar itu sejumlah wilayah di Jakarta sempat kembali mengalami banjir kiriman dari Bogor dan juga Depok. Curah intensitas hujan yang tinggi di Kota Bogor dan Depok kemarin membuat sejumlah sungai di Jakarta mendapat kiriman air yang berasal dari hulu, tak lain Bendungan Katulampa Bogor. Atas kiriman air tersebut, puncak ketinggian air di pintu air Manggarai pada Minggu sore, tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat mencapai siaga 2, yang berkisar 860 cm. Terpantau pada Senin siang ketinggian air telah berangsur normal, dengan kategori siaga 4 berkisar 670 cm. Operator pintu air Manggarai, Sunar Sugiarto menyampaikan bahwa ketinggian air dari jam 18 sore kemarin hingga kini telah berangsur surut, seiring dengan menyurutnya debit air dari Bendungan Katulampa Bogor. Di sisi lain, banjir tak hanya disebabkan oleh kiriman air belaka, melainkan juga sampah dan ranting pohon yang menumpuk akibat derasnya air yang menyapu pinggiran sungai juga. Diperkirakan tumpukan sampah yang berada di pinggiran dan tepi pintu air Manggarai ini mencapai sekian ton. Untuk saat ini di pintu air Manggarai kondisinya berangsur normal. Kemarin jam 6 sore di pintu air Manggarai ketinggian di kisaran 860 cm. Berangsur-angsur surut, sekarang mencapai di 670 cm. Dari Jakarta, Dioma Lausinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang korban tertimbun longsor di Kampung Rawa Sedek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan tertimbun material longsor saat berada di dapur yang ambruk tertimbun tanah dan material bangunan di Ponpes Al-Baroshi. Korban tertimbun longsor Muhammad Rizky 22 tahun warga Baros Karangtengah Cianjur yang sedang menimba ilmu di Ponpes Al-Baroshi Kampung Rawa Sedek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi tim SAR gabungan dengan kondisi sangat mengenaskan, tertimbun longsoran tanah dan material bangunan di dapur di Ponpes Al-Baroshi saat sedang memasak bersama temannya untuk berbuka puasa, namun temannya bisa menyelamatkan diri. Kami menyampaikan bahwa dari sore hari tadi di Kabupaten Bogor hampir seluruh wilayah diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Di beberapa wilayah terdampak ada banjir, salah satunya di wilayah Megamendung, Cisarua, ada di Wisadeng, ada di Luiliang, dan ada di beberapa titik lokasi lainnya. Kita tadi berkunjung ke satu wilayah di Megamendung, salah satu pondok pesantren yang terdampak tanah longsor, dan ada satu korban jiwa berusia 22 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, berasal dari daerah Cianjur ya Pak, dari Cianjur, dan tadi jenazah langsung diantar ke rumah duka di Cianjur. Tentu hari ini kita berfokus terhadap penyelamatan korban terlebih dahulu, terus berjalan untuk pencarian korban, dan yang terpenting adalah kita melindungi masyarakatnya dulu dari dampak terhadap bencana, baru nanti pemerintah bersama-sama akan mengambil langkah-langkah lain. Menurut Rudi, dalam tinjauannya ke lokasi bencana, kawasan Bogor diguyur hujan lebat sejak siang hingga malam ini. Akibatnya beberapa wilayah di Kabupaten Bogor banjir, seperti di Ciseeng, Taman Sari, Bojongkoneng, dan kawasan Puncak Bogor. Bahkan seorang korban santri asal Cianjur tewas tertimbun longsor di Megamendung, namun berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Di lokasi terakhir ini, tepatnya di Cisarua, diduga 5 orang tergerus longsoran tebing, 3 orang ditemukan selamat, dan 2 orang lain masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Sementara itu, korban tertimbun longsor Muhammad Rizky 22 tahun warga Baros Karangtengah Cianjur yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan tepat pada pukul 1.45 waktu Indonesia Barat, langsung dibawa ke rumah kediamannya di Cianjur untuk dimakamkan. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai seorang wanita yang tertangkap basah saat melakukan pencurian perhiasan emas di toko emas Pasar Murakata, Kecamatan Barabai, Kalimantan Selatan pada 6 Juli 2025.
Pelaku diketahui mencoba mencuri emas seberat 50 gram jenis gelang belitung dari toko emas di pasar tersebut. Aksi nekat seorang pelaku pencurian terjadi di sebuah toko emas di Pasar Murakata, Parabai, Kalimantan Selatan. Pelaku yang diketahui mengenakan jilbab warna kuning berpura-pura sebagai pembeli dan meminta penjaga toko untuk menunjukkan gelang emas. Saat diberi kesempatan mencoba, pelaku langsung menukar gelang asli dengan barang tiruan yang telah dibawa sebelumnya. Aksi itu segera diketahui oleh pemilik toko yang langsung berteriak meminta bantuan warga. Warga yang mendengar teriakan langsung mengepung lokasi dan berhasil menangkap pelaku sebelum kabur dari tempat kejadian. Sementara itu, Kasubdi PIDM Humas Polres Hulu Sungai Tengah, Aibda M. Husaini, membenarkan terjadinya insiden tersebut yang sudah tersebar di media sosial. Namun pihaknya mengaku belum menerima laporan resmi baik dari pemilik toko maupun pihak lainnya terkait pencurian tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hujan deras mengguyur wilayah Lampung Barat menyebabkan tanah longsor yang menggerus ruas Jalan Nasional Lintas Liwak-Ruwi di Kecamatan Balik Bukit pada Minggu 6 Juli 2025. Akibat longsor tersebut, badan jalan mengalami keretakan parah dan nyaris putus, sehingga mengancam akses utama antar wilayah Lampung Barat dan pesisir barat. Dalam video berdurasi 31 detik terlihat longsor telah menggerus lebih dari separuh badan jalan sehingga kendaraan roda 4 harus melintas secara bergantian dan ekstra hati-hati. Sejumlah warga terlihat berjaga di sekitar lokasi untuk membantu mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Mengingat kondisi tanah yang rentan dan beban berlebih dapat memperparah longsoran. Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Barat telah memberlakukan pembatasan khususnya untuk kendaraan besar guna meminimalisir risiko kecelakaan. Petugas juga telah memasang rambu peringatan dan spanduk larangan bagi kendaraan roda 6 untuk tidak melintasi jalur tersebut, serta mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi aturan yang diberlakukan. Hingga saat ini pemantauan dan pengawasan terus dilakukan di lokasi longsor sebagai upaya menjaga keselamatan pengendara yang melintas di jalur tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan juga menemukan 2 korban tertimbun tanah longsor di Villa Victor, Kampung Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor pada 6 Juli 2025. Sebelumnya, tanah longsor terjadi pada Sabtu 5 Juli 2025 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, di mana turun hujan yang cukup deras di kawasan tersebut. Tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian terhadap 2 korban yang tertimbun akibat bencana tanah longsor di Villa Victor, Kampung Tugu Utara, RT 6 RW 4, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua korban diketahui bernama Ruben, 30 tahun, dan Jeremy, 28 tahun. Pencarian dilakukan pada Minggu 6 Juli 2025 pagi dengan menyisir sekitar lokasi menggunakan alat ekstrikasi, alkon, dan juga cangkul. Untuk pantauan melalui jalur udara mengerahkan 1 unit drone. Pencarian akhirnya membuahkan hasil di mana kedua korban ditemukan pada pukul 11.33 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Ruben ditemukan dengan kondisi terlantang dalam keadaan meninggal dunia pada kedalaman sekitar 1,5 meter di dalam kamar tidur. Sementara korban atas nama Jeremy ditemukan dengan posisi tubuh menghadap ke kiri dalam kondisi meninggal dunia pada kedalaman sekitar 1,5 meter di dalam kamar tidur. Selanjutnya kedua jenazah dievakuasi menuju Rumah Sakit Paru Dr. Muhammad Gunawan Partowidigdo di Ciberem untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah tragedi memilukan terjadi di Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas setelah ditelan ular piton sepanjang 8 meter. Warga di Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, tewas ditelan ular piton sepanjang 8 meter. Pria bernama Lanoti itu sempat dilaporkan hilang lantaran tak kunjung pulang dari kebunnya. Korban diketahui bernama Lanoti, 61 tahun, yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah pergi ke kebun pada Jumat pagi 4 Juli 2025 untuk memberi makan ayam peliharaannya. Menurut keterangan Kasih Humas Polres Buton AKP Suwoto, pihak keluarga mulai khawatir ketika Lanoti tak kunjung pulang hingga Sabtu siang. Warga kemudian melakukan pencarian secara swadaya sekitar pukul 15.40 WITA. Warga menemukan seekor ular piton yang besar dengan perut membesar sekitar 20 meter dari lokasi kebun korban. Diduga kuat ular tersebut telah memangsa korban. Evakuasi jenazah dilakukan sekitar pukul 16.40 WITA dan langsung dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Rencananya korban dimakamkan pada malam harinya. Peristiwa ini mengejutkan masyarakat dan menjadi pengingat akan potensi bahaya satwa liar di wilayah pedesaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kebakaran terjadi di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu malam. Sebuah ruko yang menjual spare part kendaraan dan oli terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sebuah ruko 3 lantai yang menjual spare part kendaraan dan oli di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam terbakar. Api nampak berkobar dari lantai 2 dan 3 bangunan. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api. 1 unit kendaraan Skylift dikerahkan untuk menjangkau titik api yang berada di lantai 2 dan 3 bangunan. Menurut salah satu warga, api berasal dari lantai 3 bangunan ruko. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta oli membuat api cepat membesar. Jam 8 ini tiba-tiba kebakar kayak korslet listrik nih. Itu lantai yang atas tuh, kan ini 3 lantai nih. Iya, dari atas. Itu sampai semuanya. Dari lantai 1 sampai 3 itu. Itu gudang grosir itu, spare part, oli. Iya, oli macam-macam ban. Ada kosong kayaknya. Lagi tutup? Lagi ditutup, udah tutup. Oh, ini tutup. Kan dia tutupnya jam 5 lewat kayaknya. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik, tidak ada korban dalam peristiwa ini karena ruko dalam kondisi kosong. Sementara itu, 13 unit pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak laki-laki berumur 5 tahun ditemukan tewas di Jalan Yodo Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ibu korban menangis histeris saat buah hatinya ditemukan tak bernyawa dan didapati adanya luka di bagian wajah serta bercak darah. Warga Jalan Yodo 3 RT 4 RW 4 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digegerkan dengan ditemukannya anak laki-laki usia 5 tahun berinisial AZ dalam kondisi sudah tak bernyawa. Ibu korban yang sejak Jumat malam mencari keberadaan anaknya menangis histeris saat ditemukan sudah dalam tak bernyawa. Sambil menangis, sang ibu berkata, siapa yang tega menganiaya anaknya hingga seperti ini? Korban sendiri ditemukan di taman pemukiman warga. Menurut seorang saksi mata bernama Rihatin mengatakan, dirinya saat itu tengah menyapu dan mengira korban sebuah boneka. Setelah disentuh, ternyata seorang anak yang sudah tergeletak. Dari sini, kira saya boneka. Apa itu boneka gede banget, terus saya pegang gini, kok empuk gitu. Terus? Udah terus panggil Pak D nih, nggak apa-apa lagi. Manggil Pak D terus, Pak D tolong nih ada orang, ini anak nih gitu. Cuma saya sama Pak D masih sepi. Jam berapa, Bu? Jam 6:30. Iya. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi. Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru Kompol Suparmin mengatakan, korban ditemukan mengeluarkan busa dari mulutnya, luka lebam dan gosong di wajah serta bercak darah. Mukanya ada luka di bibir dan agak gosong di badan. Berbusa itu ya? Ya, agak berbusa, agak luka berdarah ya. Kering. Luka kering sih. Hasil identifikasi apa yang didapat? Nah, untuk dugaan sementara kita masih proses penyelidikan. Dan untuk jenazah sendiri kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati. Untuk memastikan penyebab tewasnya korban, polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Fatmawati untuk dilakukan otopsi. Kasusnya ditangani Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai 4 orang warga negara asing yang melakukan aksi pencurian di tempat makan di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Aksi pencurian WNA satu keluarga viral di media sosial dengan modus berpura-pura menukar uang. Aksi pencurian 4 warga negara asing di tempat makan tenda di Antasari, Cilandak terekam CCTV dan viral di media sosial. Terlihat para pelaku mendekati kasir pembayaran untuk melakukan aksi pencuriannya. Menurut pemilik tempat makan, pelaku merupakan satu keluarga dengan ciri fisik Timur Tengah. Setelah makan dan hendak membayar, satu pelaku berpura-pura menukar uang 50.000 dengan uang yang baru. Sedangkan 3 orang lainnya mengalihkan perhatian petugas kasir.
Modus para pelaku menukar uang dan berhasil mencuri uang 1 juta dari laci kasir tempat makan. Nah, di situ kan ada 4 orang, Pak. 2 pria, 2 wanita. Nah, 1 wanita ada di depan itu buat ngelabui kayak seakan-akan ini nambah aqua. Nah, 1 lagi ada anaknya yang pria sebelah kiri, sebelah kanannya ada ayahnya itu yang sebagai mengambil uang itu yang di dompet. Nah, 1 lagi wanita yang melabui yang di dapur. Jadi kami yang di dapur tuh nggak ngeliat bahwa ada kayak gitu. Makanya di CCTV kan ada, jadi kayak ngehalang-halangin gitu. Aksi pencuri tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Cilandak dan dalam proses penyelidikan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Sinpo TV. Saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.